Hai teman-teman, dalam video ini kita akan menjelajahi kehidupan unik dari makhluk air tawar yang mengemaskan ini. Ya, axolotl. Axolotl atau Ambystoma mexicanum adalah salamander notenik yang berasal dari danau di Meksiko. Pertama, mari kita bahas mengenai perilaku bertahan hidup mereka. Axolotl adalah makhluk yang tenang dan lebih suka bersembunyi di antara vegetasi dan reruntuhan di dasar danau. Mereka memanfaatkan warna kulit mereka yang bervariasi untuk menyamar dan menghindari predator. Ketika terancam, mereka dapat menyembunyikan diri di balik batu, lumpur, atau tanaman air. Kemudian, mari kita lihat bagaimana axolotl mencari makanan. Axolotl adalah pemakan daging dan memakan berbagai jenis mangsa kecil seperti cacing, larva serangga, dan krustase air. Mereka menggunakan sensor khusus di hidung mereka untuk mendeteksi bau mangsa dan lidah mereka yang panjang untuk menangkap mangsa dengan cepat. Yang terakhir adalah reproduksi axolotl. Axolotl adalah hewan ovipar yang berarti mereka bertelur. Selanjutnya, yuk kita bahas mengenai ritual kawin mereka. Saat musim kawin tiba, axolotl memasuki fase hormon tertentu yang memicu perilaku kawin. Betina dan jantan akan mulai melakukan tarian khusus yang terdiri dari gerakan tubuh yang indah dan gerakan ekor yang koordinatif. Ritual ini tidak hanya memperkuat ikatan antara pasangan, tetapi juga membantu dalam pelepasan telur dan sperma. Setelah tarian, betina akan mulai meletakkan telur di permukaan tanaman atau substrat yang lembab di dalam air. Telur-telur itu tampak seperti gelembung transparan yang diisi dengan zigot, menunggu untuk menetas. Jantan yang telah melepaskan spermanya ke sekitar telur, kemudian akan memastikan pembuahan terjadi. Yang tenang, terdapat makhluk yang mungkin terlihat biasa, namun memiliki peran yang luar biasa dalam ekosistem laut. Ini adalah teripang, atau sering disebut juga sea cucumber. Dalam keluarga Echinodermata, teripang menjadi salah satu hewan yang unik di laut. Kenapa? Apa yang membuat mereka unik? Oke, pertama, mereka adalah vacuum cleaner-nya laut. Serius. Mereka membuat laut menjadi bersih, menghisap pasir di dasar laut, memakan ganggang dan segala organisme di pasir, dan membuang pasir yang sudah bersih kembali ke laut. Yang kedua, ini agak ekstrem. Saat terancam, mereka menyemburkan usus mereka ke predator. Untuk mengintimidasi, usus yang disemburkan tidak akan melukai mereka. Organ tubuh tersebut akan tumbuh kembali dalam waktu yang relatif cepat. Mereka bernafas melalui anus mereka. Yep, semua spesies teripang bernafas dengan melebarkan alas sphincter mereka untuk menyedot air ke dalam anus mereka, di mana terdapat struktur khusus yang disebut respiratory tree atau pohon pernafasan. Secara teknis, paru-paru mereka bisa menjulur, menyaring molekul oksigen dari air. Jika beruntung, paru-paru itu juga akan menyaring plankton. Lumayanlah saling menyelam makan plankton. Jika teripang kelaparan, ia tidak akan berguling lalu mati. Ia hanya memakan dirinya sendiri, secara bertahap menyusutkan ukuran tubuhnya menjadi lebih kecil dan kecil. Yang terakhir adalah, teripang memiliki cara bereproduksi yang unik dan menarik, di mana ketika musim kawin tiba, teripang akan mencari pasangan untuk bereproduksi. Pada saat teripang jantan mendekati teripang betina, mereka akan melepaskan sperma mereka ke dalam air dalam bentuk paket kecil yang disebut spermatofora. Teripang betina menerima sperma yang dilepaskan oleh teripang jantan,
Sperma akan masuk ke dalam tubuh betina melalui pori-pori pada permukaan tubuhnya.